What's up guys? Oke, kali ini saya akan mencoba memperkenalkan website pembelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Ambarawa ya, di sekolah saya ya. Kami menggunakan website untuk pembelajaran bahasa Jepang online ya. Ini kelas-kelas yang saya ajar ada 10 bahasa, MIPA 10, MIPA 3, 11 bahasa, dan kelas-kelas lainnya ada 7 kelas. Oke, saya berencana membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam pembelajaran saya. Hari ini coba saya perkenalkan dulu website saya ya. Nanti ke depan silahkan kalian bisa menyimak tutorial bagaimana cara membuat aktivitas-aktivitas yang disediakan dalam pembelajaran saya ya. Oke, login dulu. Ini kita harus login. Sementara ini saya akan login sebagai admin. Rencananya saya juga akan menyediakan akun khusus untuk tamu-tamu atau siswa yang bukan siswa dari sekolah saya yang ingin ikut belajar dengan website saya. Nanti saya sediakan ruang khusus, bisa masuk dan bisa menggunakan website untuk beraktivitas belajar bahasa Jepang ya. Oke, saya sudah login sebagai admin atau guru di sini. Kita bisa pilih mau pakai bahasa apa, Inggris, Indonesia, atau Jepang. Kemudian menunya bisa kita tentukan di sini. Sebagai admin, saya mau coba masuk ke kelas 10 bahasa. Ya, kelas 10 bahasa yang ini lewat sini bisa atau lewat sini. Ya, sama saja kelas 10 bahasa. Oke, ini di kelas 10 bahasa. Ada di kelas 10 bahasa. Maaf, ini agak batuk-batuk. Oke, ini ada penjelasan, ada absensi, ya daftar hadir di sini. Ini nanti akan otomatis terbuka hari Jumat jam 10 besok ya, tanggal 5 Februari. Mereka akan ada jadwal pembelajaran bahasa Jepang, jadi mereka nanti akan absen di sini. Ini absen sudah disetting otomatis. Setiap Jumat jam 10 akan muncul absen-absen yang baru. Kemudian kita kembali. Ya, seperti ini. Di sini ada siapa saja pesertanya. Tiap-tiap peserta disediakan rencana. Setiap aktivitas yang mereka sudah selesai kerjakan, mereka akan mendapat rencana. Misalnya setelah selesai soal UHB mereka tuntas, mereka bisa dapat rencana, juga bisa dapat sertifikasi kelulusan ya. Kemudian kompetensi yang diajarkan di semester ini, di bab ini juga bisa dilihat di sini, kompetensinya apa saja. Terus kemudian setiap aktivitas yang dilakukan itu mengacu atau mengarah pada kompetensi yang mana sudah otomatis di link, sehingga mereka bisa melihat kompetensi ini misalnya 3.1 atau yang 3.4 dan sebagainya, mereka sudah tuntas atau belum. Sudah, mereka juga bisa melihat nilai yang mereka kumpulkan di sini. Ya, untuk pembelajaran bahasa Jepang yang saya sediakan semacam ini untuk kelas 10 bahasa, ya bisa lihat komentar siswa, kita bisa lihat siapa saja yang online atau sedang belajar bahasa Jepang di sini. Di jam itu kita bisa lihat rencana-rencana, kemudian level atau apa peringkat keaktifan siswa seperti ini. Misalnya si Muhammad Zaki ini ternyata paling rajin, dia sudah sampai di level 12, sementara yang lain masih ada di bawahnya. Kemudian selain kita bisa melihat level siswa, aktivitas completion progress, daftar mana saja yang belum diselesaikan oleh siswa, kita bisa juga lihat.
Kemudian di sini saya mencoba menyediakan PPT, kemudian PPT yang bisa langsung dimainkan di sini atau yang mau di-download, kemudian link-link pembelajaran, aktivitas atau ruang tanya jawab, tagihan-tagihan tugas, penjelasan-penjelasan, dan juga misalnya latihan-latihan semacam ini yang gampang-gampang aja, ini di drag ya, tarik ke sini, cocokkan, oh sudah benar. Kemudian mengisi ya, didengarkan, diisi, cocokkan, dengarkan, tulis ya, dengarkan berikut, siapa yang memperkenalkan diri, dengarkan. 1、はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。 Siapa namanya? あゆさんですね。 Ayu. どうぞよろしく。 Ayu. Coba pakai ejaan yang benar. Ayu. 2、はじめまして、ネニです。 Neni. どうぞよろしく。 Siapa? すみません。3、はじめまして。ドニーです。 Doni. Yang 4. 4、はじめまして、あいです。 Ai. どうぞよろしく。 Ya, cocokkan. こちらこそ。 Ada 0 kesalahan. Oh, bener semua. Ya mesti ya. Yang buat saya kok ya. Tampilkan hasil. Ya, ini Ayu, Neni, Doni, Ai, semuanya benar. Ini jawab huruf kecil benar, huruf besar benar. Ya, sudah disesuaikan. Nah, maksud saya nanti bagaimana membuat aktivitas-aktivitas semacam ini, saya akan bikin tutorialnya. Kemudian selain itu misalnya saya juga membuat aktivitas yang harus diisi siswa ya. Silahkan turut berperan mengisi daftar ini. Ini daftar kosakata siswa yang mengisi. Misalnya ini. Dosi risiko apa artinya Juliana. Ini diisi oleh Sevi Diliana mengisi watashi wa sono apa nggak tahu ini sono yona monogasuki des. Ya ini tidak sesuai tema, nggak apa-apa, biarin. Dia ada yang mengisi. Mereka diwajibkan mengisi, terus kita bisa kasih komentar dan penilaian. Kemudian aktivitas apa lagi yang disediakan di web saya? Ini misalnya ada buku catatan. Buku catatan isinya seperti apa? Oh, ada listeningnya, ada penjelasannya, ada mereka bisa lihat di sini contoh percakapan dan sebagainya, kita bisa buat di situ. Ini kemudian apalagi yang ada di sana? Ada forum diskusi yang bisa digunakan siswa untuk saling mendiskusikan materi. Kemudian saya juga memberikan ya, saya buatkan game. Nah, ini nanti saya bikinkan tutorialnya bagaimana membuat game seperti ini. Ini cukup memotivasi siswa bagaimana mereka berlatih hiragana katakana. Ini misalnya ini tinggal didrag-drag saja. Nah, nih. Ya disesuaikan. Ini kalau kita gampang, tapi kalau siswa mungkin awal-awal belajar agak kesulitan, jadi seru ya. Ya mereka nanti bisa mengulang-ulang terus sehingga semakin hafal huruf hiragana katakannya. Hasil ya betul semua menggurune ya. Apa ini saja, ada yang lain juga seperti ini. Misalnya hiragana flashcard. Ini bagaimana cara membuatnya? Ke depan saya akan buat tutorialnya. Ya misalnya ini huruf apa, ini sudah diurutkan sih, betul ya. Sip, next. Nah ini I, ini kalau saya jawab A bagaimana ya? Oh salah, kita harus jawab yang benar. Oh itu, oh ya, dan seterusnya itu hiragana flashcard. Kemudian ada katakana flashcard yang diacak. Kalau yang tadi diurutkan. Untuk belajar pemula awal urut dulu, setelah urut mereka hafal dicoba diacak. Acak seperti apa? Seperti ini ya, diacak katakana. Kemudian saya juga sediakan aktivitas semacam ini, saya buatkan game ini ya, hiragana katakana matching game. Wah ini
Kita lihat dulu. Wah, huruf hi. Nah, cari yang hi mana ini? Cari yang sama. Aduh, susah ini. Ini mana? Belum ketemu. Adakah huruf lain yang muncul? Ini nih mi. Nah, oke, re. Nah, si tadi ada si mana sih ya? Kayaknya ada Nisa. Mana tadi sa? Ini. Nah, sa tadi ada enggak ya? K mana tadi kayaknya? Nih, nih si mana sih? K ini hi aduh si na buka dulu aja. Ini ho ho si mana tadi sih? Si ya ke ru nah ini oke ne ru mo nih bukan ya, mana tadi ya, mo oke pas nih mana tadi nih, nah nih ru. Oke, berapa waktu yang saya gunakan? 1 menit 34 detik ya. 80 membuka 84 kali ini ya, memutar 80 kartu good work. Nah, ini juga bisa digunakan siswa untuk berlatih ya, riset. Nah, acak lagi. Nah, siswa berlatih lagi menghafal huruf. Ini cukup efektif dengan permainan-permainan semacam ini. Diharapkan siswa tidak bosan belajar bahasa Jepangnya. Latihan terus huruf karena ini biasanya siswa tantangan awal ini ngapalin hurufnya susah. Nah, kita sediakan permainan macam ini. Ya, drag dulu terus kemudian kalau sudah hafal di sini. Nah, ini bisa dibuka kapan saja ya. Jadi semakin mereka aktif kita pancing, semakin aktif mereka levelnya semakin naik. Jadi mereka akan sering-sering bermain di situ. Ya, kemudian ada apa lagi yang disediakan di website ini? Ya, ada tagihan ya, rekaman perkenalan diri. Rekaman perkenalan diri ini kayaknya ini saya menggunakan komputer yang belum support untuk membuka file audio dan video. Ya, nanti saya pakai laptop saja. Ini komputernya baru. Ya, ini ada semacam ini. Ya. H5P. Ya, ini saya buatkan flashcard untuk belajar ya. Cita-cita saya adalah setelah dari PowerPoint ya, mereka jawab seperti ini, engineer ya. Cita-cita saya adalah ini kasih, betul nggak ya? Betul, ini engineer. Oke, dan sebagainya ya. Itu salah satu aktivitas semacam itu. Nanti kita akan bikinkan tutorial bagaimana membuatnya. Apalagi ini tadi belum bisa dibuka ya, tagihan curang tugas itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ada partisipannya ya. 33 siswa, ini yang ngirim hanya 21. Semua sudah saya nilai. Bagaimana dinilai di sini ya? No user selected. Ini kemarin dipindahkan. Oke, apa lagi yang bisa di situ? Tugas membuat kartu ulang tahun. Ya, seperti ini. Bagaimana ini sudah dinilai gitu ya. Apalagi ya, video interaktif anggota keluarga semacam ini misalnya. Nah, kan tuh kita bisa kasih ini, klik seperti ini, klik
Oh, ini saya, bahasa Jepangnya watashi, ini nenek. Nah, contoh kalimat kita bisa tambahkan semacam ini. Kemudian ya di bab lain ya ada video interaktif, tapi ini nggak support ininya, komputernya. Harusnya ini bisa ada video yang berputar, nanti di tengah-tengah ada pertanyaan muncul, harus dijawab siswa. Kalau bisa dijawab dengan benar, lanjut videonya. Kalau tidak bisa, otomatis videonya akan mulai dari awal lagi, jadi harus diperhatikan lagi dengan benar ya. Kalau benar baru bisa lanjut. Terus ada penjelasan yang muncul secara otomatis ketika ada yang perlu dijelaskan dalam video tersebut, misalnya semacam itu. Nah, contoh penilaian ya, penjelasan materi lewat seperti ini juga kita bisa ya. Do you want to start the last page? No, kita mulai dari awal. Ya, ini penjelasan di sini ya. Bab ini apa saja yang dipelajari, materi minggu pertama, materi minggu kedua. Materi minggu pertama apa? Mereka bisa mendengarkan, mereka belajar di sini. Next. Kita lanjut ke next. Latihan 1 ada multiple choice, mereka pekerjakan. Kalau dikerjakannya asal saja, ngawur, nggak betul, mereka tidak bisa lanjut ya, nggak bisa lanjut, salah ya. Waduh, Anda harus belajar lebih giat lagi, baca kembali materinya. Ya, ada tugas misalnya itu kita bisa setting dia kembali lagi. Kalau baru benar baru bisa lanjut. Ya, jadi siswa kita paksa untuk belajar dengan benar. Ya, kemudian apalagi yang saya sediakan di situ ya. Contoh perkenalan diri bahasa Jepang. Oke, ini ada rekaman perkenalan diri. Ini juga ya contoh. Ohayou gozaimasu. Ari desu. Nah, ini macam-macam Watashi ini. wa 16 sai desu. Ya, seperti ini beda guys. Simpel kalau ini ya. Share rekaman perkenalan diri. Ya, ini aktivasinya juga nggak support di ini. Nanti ya, penyerahan tugas gini juga kita langsung nilai di situ saja. Misalnya tugas mana, ulang tahun kali ya. Nah, coba kita view all submission. Oke, kita coba grade. Ini sudah dinilai bagaimana tugas mereka. Oh, ini filenya sudah ini di download karena tidak PDF. Kalau PDF langsung muncul, kita nilai, kasih komentar semacam itu. Oke, mungkin itu saja hari ini pengenalan dari website saya. Nanti rencananya saya akan bikin tutorial bagaimana menggunakan atau membuat aktivitas-aktivitas yang menarik untuk siswa. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, sayonara, mata ishou ni benkyou shimashou.